pun bisa dideportasi, meskipun ya itu ibaratnya kita nggak mau ngomong sama MOM karena kita takut sama majikan atau kayak gimana. Tetap aja kalau MOM mengetahui itu ya kita bisa didenda, majikan pun bisa didenda. Nah kalau teman-teman nggak mau dapat masalah seperti itu ya lebih baik ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan dimanapun kita bekerja. Amin. Sebelum saya berlanjutkan ke videonya, teman-teman jangan lupa ya untuk klik dulu tombol loncengnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, klik tombol loncengnya, jangan lupa untuk di share, like, dan komen juga. Oke. Ya di kesempatan video kali ini aku mau ngomongin tentang pekerjaan di Singapura ya. Kan di sini ada tuh sebagian dari orang-orang majikannya yang mempunyai mobil atau majikannya yang mempunyai rumah lebih dari satu. Katanya kan ya ada ya teman yang bertanya sih beberapa, boleh nggak katanya nyuci mobil kayak gitu atau ngerjain rumah yang satunya lagi. Karena kan menurut peraturan MOM kita hanya boleh bekerja di satu rumah. Nah jadi penjelasannya kayak gini teman-teman. Kan kalian sebelum datang ke sini kan pastinya kalian dapatkan job kerja itu kan. Nah di job kerja itu kan ada penjelasannya. Majikan itu ada berapa rumah atau ada pekerjaan untuk nyuci mobil kayak gitu, pasti ada penjelasannya, pasti ada. Nah kalau di situ ada teman-teman ya, misalnya majikan mempunyai mobil satu atau lebih dari satu ya, misalnya 2 atau 3 ya, selama di kertas job itu ada tulisan mencuci mobil, yaitu teman-teman kerjakan. Karena di situ kan udah ada tulisannya kalian itu mencuci mobil gitu. Jadi itu tetap pekerjaan kita yang di majikan. Nah, terus kayak beres-beres rumah. Misalnya rumahnya lebih dari satu ya, selama rumah itu rumah majikan, misalnya dia punya rumah di sini apartemen gitu, terus nanti dia punya juga bungalow kayak gitu. Nah selama itu tertera di kertas job ya teman-teman bisa mengerjakan itu, kecuali kalau enggak tertera di kertas job, misalnya teman-teman mengerjakan rumah orang tuanya atau rumah adeknya, itu kan enggak ada di kertas job. Nah itu yang tidak diperbolehkan oleh MOM. Misalnya kalian santai aja nih teman-teman, ya nggak keberatan lah. Misalnya dapat uang ya tips gitulah, dapat tips dari misalnya adiknya majikan atau orang tuanya majikan karena sering ngasih ya 1 bulan sekali kayak gitu, sama seperti gaji atau setengahnya gaji atau seperempatnya gaji kayak gitu. Misal gaji 600 dikasih 200 ya, selama kalian fine aja ngerjain ya kenapa enggak. Tapi kalau ketahuan sama MOM ya tetap aja itu tidak boleh. Majikan bisa didenda dan kita pun sebagai FDW ya kita bisa dideportasi, kita pun dikenakan denda ya, bukan hanya majikan. Itu kalau ketahuan MOM. Tetapi kalau tidak ketahuan MOM ya itu fine aja sih, kalau emang kalian ngerasa ya oke gitu karena dapat uang. Atau kalau nggak dapat uang, misalnya kalian keberatan gitu karena di rumah kalian aja udah gede, udah sibuk ngurusin anak, masak, terus ngurusin rumah, belum lagi misalnya 2 hari sekali kalian harus bersihin atau ngerjain rumah saudaranya atau rumah orang tuanya kayak gitu. Kalau emang kalian keberatan ya kalian bisa lapor ke MOM kalau keberatan. Tapi kalau tidak keberatan, misalnya dapat uang tips kayak gitu, ya udah. Kan banyak di sini juga yang ibaratnya yang kerja dalam 2 rumah tetapi mereka fine aja karena dapat uang tip juga dari keluarga majikan yang lain. Ya misalnya 1 bulan sekali dapat uang tipsnya 200 kayak gitu. Kadang ada juga yang gak keberatan.
Tapi kalau memang merasa keberatan, ya kalian bisa melaporkan sama MOM, karena itu tidak diperbolehkan sama MOM ya. MOM hanya memperbolehkan pekerja bekerja hanya di satu job kerja aja, di satu rumah keluarga majikan ya. Yang tertera di kertas job itu yang itu yang resmi, itu yang legal ya. Kalau misalnya di kertas job itu nggak ada, yaitu udah termasuk ilegal. Kalau ketahuan MOM, majikan didenda dan kalian pun bisa dideportasi. Meskipun ya itu ibaratnya kita nggak mau ngomong sama MOM karena kita takut sama majikan atau kayak gimana, tetap aja kalau MOM mengetahui itu ya kita bisa didenda, majikan pun bisa didenda. Nah kalau teman-teman nggak mau dapat masalah seperti itu, ya lebih baik ngomong. Takutnya ini kan hanya saya bilang hanya takutnya gitu, takutnya ketahuan ya. Syukur-syukur ya nggak ketahuan, karena di sini di Singapura ini banyak sih yang begitu, tapi ya mereka diam-diam aja ya. Salah satu contoh aja yang Mbak Partiliani TKW yang dituduh mencuri itu kan, dia juga begitu kan, disuruh kerja sama bosnya itu di rumah anak menantu kayak gitu, tapi kan karena dia tidak mau, akhirnya ya bermasalah kayak gitu. Tapi setelah MOM tahu ya ternyata dia mau dikerjakan di rumah yang lain. Nah itu takutnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus ada pembelaan. Kalau misalnya itu menyeleweng dari job kerja ya kalian bisa lapor, tapi seandainya itu fine-fine aja ya oke lah ya, mungkin no problem ya buat semuanya juga, karena di sini emang banyak yang jobnya seperti itu, lebih dari satu rumah. Tapi kalau memang keberatan ya silahkan dilaporkan ke MOM, karena ya daripada bermasalah ya lebih baik kita nyari aman. Ya jadi segitu aja teman-teman. Oh ya untuk mobil juga sama ya. Selama itu mobil punya majikan kita, mau 1, 2 atau 3, selama itu punya majikan ya kita ya kerjakan, harus kita kerjakan karena itu legal. Kecuali kalau misalnya datang temennya nih ke rumah majikan bertamu, terus kita disuruh nyuci mobil, dikasih upah lah misalnya $50 kayak gitu. Ya itu sih terserah kalian mau nyuci atau enggak, mau nyuci mobil atau enggak, ya itu terserah karena dapat upah $50 itu. Tapi kalau emang nggak dapat upah terus kalian keberatan setiap kali temennya majikan datang gitu harus nyuci mobil, ya kalian bisa laporkan kayak gitu. Ya teman-teman paham kan sampai di sini? Yaudah, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe terus, didukung terus channel ini agar teman-teman tidak tertinggal setiap video yang ya. Jangan lupa di subscribe maaf salah terus random ya. Jangan lupa di subscribe terus bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal tidak tertinggal setiap video terbaru dari channelnya Reni Irwan. Jangan lupa untuk di share, like, dan komen juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.